Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Handayani dengan NIM 2001035. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas tentang lingkungan pendidikan sekolah. Dan di sini saya bersama rekan-rekan saya, Anggita Sukmawati, Putri Alivia, Siti Anissa, Fatima Azahro, dan Riris Ayuning Wibowo. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pengertian lingkungan pendidikan sekolah. Lingkungan pendidikan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, sebab lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga. Lingkungan sekolah mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Penjabaran fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan formal terlihat pada tujuan institusional, yaitu tujuan kelembagaan pada masing-masing jenis dan tingkat sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab, yaitu yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan dipercayakan kepada masyarakat dan negara. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional, yaitu kewajiban mengelola dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan jabatannya. Tanggung jawab sekolah. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya yang diserahkan kepadanya. Beberapa pengertiannya sekolah sebagai lembaga pendidikan sebagai berikut. Sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan budi pekerti yang baik. Sekolah memberikan kehidupan pendidikan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan rumah. Sekolah melatih anak untuk memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, dan menggambar, dan ilmu lainnya yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Di sekolah diajarkan belajar etika, keagamaan, estetika, membedakan benar atau salah, dan sebagainya. Guru berperan sebagai pengganti orang tua yang harus ditaati. Fungsi dan tujuan pendidikan sekolah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, pembelajaran di sekolah hendaknya memiliki fungsi dan tujuan yang mengacu pada pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Soleh Sodianto mengemukakan fungsi-fungsi sekolah sebagai lembaga sosial, yaitu yang pertama, sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak dalam mempelajari cara-cara hidup di tempat mereka dilahirkan. Yang kedua, sekolah berfungsi untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan. Yang ketiga, sekolah berfungsi menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, kesimpulannya adalah proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul, baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan, tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Hubungan dari ketiganya disebut sebagai tripusat pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri,
Namun, ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Nah, jadi itu dia penjelasan dari rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.